Pria ini melihat cewek jelek ini sangat cantik. Dia pun mengaguminya. Dipuji sedemikian rupa, cewek ini jadi GR, bukan kepalang. Dia mengibaskan rambutnya udah kayak iklan sampo aja nih. Teman wanitanya pun sampai heran dan ketawa karena cowok ini begitu mengagumi kecantikan cewek yang bernama Kitty ini. Kalau mata orang normal sih, Kitty ini jauh ya dari kata cantik. Kitty pikir dia cantik karena rambut sambungan baru yang dia pasang. Lalu saat Kitty mampir di tempat makan, si pemilik warung menaruh 2 piring. Lah kan Kitty cuma sendirian. Lagi-lagi hal aneh pun terjadi. Pas mau naik ojek, abangnya kasih harga untuk 2 orang dan kasih helm 2. Kitty mulai merasa ada yang gak beres nih. Bahkan di kaca spion motor, Kitty melihat ada cewek cantik lagi duduk. Akhirnya karena ketakutan, Kitty memilih untuk jalan kaki aja. Usut punya usut, gara-gara rambut barunya ini, Kitty diikuti oleh roh wanita. Roh ini mengikuti Kitty sampai dia ketakutan. Kitty akhirnya sampai di rumah. Tapi tiba-tiba TV menyala sendiri. Saat Kitty mandi, ada tangan yang menyentuhnya. Kitty pun begitu kaget. Hantu ini terus mengganggu Kitty sampai Kitty ketakutan dan pergi dari rumah. Kemudian dia menemui seorang ahli supranatural untuk membantunya mengusir hantu ini. Saat gadis kecil ini memegang rambut palsunya, sosok hantu wanita tersenyum padanya. Gadis ini jadi sangat ketakutan dan pergi meninggalkannya. Kini Kitty sendirian. Hantu ini adalah pemilik rambut yang disambung oleh Kitty. Kitty mau memotongnya namun dicegah. Ternyata hantu ini mati saat dia masih ada urusan yang belum selesai. Jadi kini Kitty harus menuruti permintaannya. Hantu cantik dan seksi ini bernama B. Dia mengikuti Kitty karena dia menyambung rambut dengan menggunakan rambut miliknya. Sekarang mereka sepakat untuk saling membantu. Mereka pun menjadi cepat akrab. Banyak hal yang hantu cantik dan Kitty lakukan bersama. Besoknya Kitty kembali mengikuti ajang pencarian bakat. Ternyata trio macan yang sering mengolok-olok Kitty juga ikut. Sekarang saatnya 3 cewek so cantik ini yang tampil. Wah, pedenya sih udah oke banget nih ya, udah selangit. Tapi ternyata penampilan mereka tidak mampu untuk memukau juri. Ya iya sih, penampilan mereka benar-benar kacau. Dan akhirnya mereka pun gagal. Lalu kemudian saatnya Kitty pun beraksi. Arwah B merasuki tubuh Kitty. Kitty yang sebelumnya narinya jelek banget, sekarang tarian Kitty jadi begitu indah. Dan Kitty masuk ke babak selanjutnya. Terima kasih B. Oke, karena B sudah bantu Kitty, giliran Kitty untuk bantuin B. Mereka datang lagi ke rumah Kon, pacarnya si B. Supaya Kon bisa lihat B, Kitty menyuruhnya untuk memegang rambutnya. Tapi tentu aja cowok ini gak percaya begitu aja. Gak nyerah gitu aja, Kitty melompat-lompat memanggil-manggil nama Kon. Sebenarnya Kitty udah males banget dikacangin terus sama si Kon. Tapi supaya B menepati janjinya untuk membantu dia pas nari, jadi ya dia mau-mau aja gitu deh untuk melakukannya. Kemudian B membantunya untuk melompat pagar. Tapi Kitty melakukan pendaratan yang salah. Ini pasti sakit banget. Udah susah payah, tapi ternyata Kon tetap tidak percaya yang namanya hantu. Yah, gagal lagi deh misinya. Tetap gak nyerah sampai di sini. Malamnya Kitty kembali menemui Kon. Kata Kitty berkedap-kedip, tubuhnya seperti dirasuki sesuatu, dan kemudian memeluk Kon dengan erat. Ternyata Kitty tuh gak kerasukan. Ini cuma modusnya aja supaya bisa memeluk cowok ganteng ini. Lalu B yang jengkel menjewernya. Dasar nih, Kitty genit banget. Lalu Kon bilang kalau pacarnya belum mati. Hantu B melihat tubuhnya terbaring di rumah sakit. B mengalami koma saat dia bertengkar dengan Kon. Dia tertabrak mobil. Sayangnya bila ruh B tidak segera kembali, B benar-benar bisa mati. Tapi gimana caranya ya? Mereka jadi kebingungan. Saat Kitty sedang latihan, Kitty sengaja bikin masalah sehingga 2 sahabat ini jadi berantem. Lalu Kitty memotong rambutnya. Kitty pikir dengan mengembalikan rambut kesayangan B, roh B bisa kembali ke badan. Tapi bukan itu caranya. Kitty juga berpikir kalau mereka berdua nggak sahabatan, B bisa masuk ke badannya saat operasi dilakukan. Tapi ternyata B malah datang ke acara kompetisi pencarian bakat, di mana Kitty adalah salah satu finalis dan disiarkan langsung di TV nasional. Tentunya B tidak akan membiarkan Kitty malu tingkat nasional. B kembali membantu Kitty yang nyaris tampil malu-maluin. Tapi di saat yang sama operasi B pun gagal. Tanda-tanda kehidupan mulai hilang dari tubuh B.
Usai pertunjukan, Kitty marah pada Bee karena tidak sungguh-sungguh untuk berusaha kembali ke tubuhnya. Dan ternyata kalau Bee pun bisa sadar 90% dia akan lumpuh. Dia gak mau hidup seperti ini. Tapi Kitty bilang, kan masih ada 10%-nya lagi. Kamu pasti bisa untuk hidup normal. Segera Kitty langsung kembali ke rumah sakit. Kayak ada yang salah ya dengan gerakan tubuh Kitty. Iya, Bee menarik dan mencegahnya untuk datang ke rumah sakit ini. Tubuh Kitty sebenarnya dirasuki oleh Bee, tapi Kitty berusaha untuk melawannya. Jadi deh dia terlihat seperti orang aneh. Kon juga berusaha untuk mengusir Kitty keluar. Tapi secara tidak sengaja tubuh Kitty menimpa Kon. Bibir mereka bersentuhan. Lalu ada asap putih yang masuk ke mulut Kon. Nah itu dia, itu adalah ruh Bee. Kitty kemudian berteriak, cepat, ayo cepat, cium Bee agar ruh yang ada di mulut Kon bisa masuk kembali ke badan Bee. Kon yang tidak yakin berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Benar saja, akhirnya ruh Bee bisa kembali ke tubuhnya. Bee pun sembuh dan film selesai.